Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai paraton dan penalaran. Jadi stay tune di channel kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Yolanda MPD, juga kepada teman-teman semua yang pada hari ini berbahagia. Insya Allah pada hari ini, hari Sabtu, kami kelompok 3, atas nama saya Aris Andika sebagai moderator, kemudian ada Maya sebagai pemateri, kemudian ada Kak Maratus sebagai pemateri kedua, dan juga Kak Elsa Juwita sebagai pemateri selanjutnya. Baiklah, oleh karena itu, untuk sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung kepada pembahasan yang akan dibawakan atau dibacakan oleh Kak Maya mengenai penalaran dan macam bentuk penalaran. Kepada Kak Maya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Penalaran adalah kemampuan untuk menilai sesuatu secara rasional dengan menerapkan sistem logika berdasarkan informasi baru atau yang sudah ada. Ketika membuat keputusan atau memecahkan rumus masalah, sehingga penalaran memungkinkan untuk menimbang keuntungan dan kerugian dari dua atau lebih tindakan, sebelum memilih salah satu yang paling bermanfaat atau yang paling sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada, lanjut Kak. Lalu ada 3 ciri-ciri penalaran. Yaitu yang pertama logis. Logis yaitu pikiran yang sehat atau memenuhi unsur logis. Artinya pemikiran yang dipertimbangkan secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih. Lalu ada 2, analitis. Analitis yaitu pikiran yang sehat, tidak terlepas dari adanya daya imajinatif dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk-petunjuk kecerdikan pikiran ke dalam suatu keteladanan. Lalu yang ketiga adalah rasional. Rasional yaitu pikiran yang rasional menunjukkan bahwa apa yang sedang dinalar merupakan fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Lalu ada 2 macam bentuk penalaran. Yang pertama yaitu penalaran deduktif adalah jenis penalaran yang menggunakan logika formal dan pengamatan untuk membuktikan teori atau hipotesis. Dalam penalaran deduktif, kita memulai dengan asumsi dan kemudian melakukan pengamatan atau pemikiran rasional untuk memvalidasi atau menyangkal asumsi tersebut. Hasil penalaran deduktif biasanya memiliki kepastian yang logis. Lalu yang kedua ada penalaran induktif, menggunakan teori dan asumsi untuk memvalidasi pengamatan. Dalam beberapa hal, penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif karena melibatkan penalaran dari kasus tertentu untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. Hasil penalaran induktif tidak selalu pasti karena menggunakan kesimpulan dari pengamatan untuk membuat generalisasi, akan tetapi ini akan sangat membantu untuk eksplorasi prediksi dan argumen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Elsa. Kak Maratus, Kak. Kak Maratus ya. Oke, materi selanjutnya masih macam bentuk penalaran. Yaitu yang ketiga, analogis. Penalaran analogis adalah suatu bentuk pemikiran yang menemukan kesamaan antara dua atau lebih hal dan kemudian menggunakan karakteristik tersebut untuk menemukan kualitas lain yang umum untuk hal-hal tersebut. Nah, penalaran analogis ini didasarkan pada kecenderungan otak untuk memperhatikan pola dan membuat asosiasi. Begitu otak mengenali suatu pola, ia dapat mengaitkan pola tersebut dengan hal-hal tertentu dan itu akan mengarah pada penalaran analogis. Jadi berpikir analogis ini dapat membantu kita memperluas pemahaman kita dengan mencari kesamaan di antara hal-hal yang berbeda.
Sedangkan bentuk penalaran yang keempat yaitu sebab akibat. Penalaran sebab akibat ini adalah jenis pemikiran di mana kita menunjukkan hubungan antara dua peristiwa. Nah, penalaran ini digunakan untuk menjelaskan apa yang mungkin terjadi jika suatu tindakan terjadi atau mengapa sesuatu itu bisa terjadi ketika beberapa kondisi bisa terjadi juga. Nah, jenis penalaran ini biasanya memandu pengambilan keputusan sehari-hari, di mana dalam kasus ini orang memanfaatkan pengalaman pribadi dan keinginan untuk meningkat. Bisnis dan profesional juga bisa menggunakan model prediksi dan perkiraan. Masih macam bentuk penalaran yang kelima yaitu abduktif. Adalah jenis penalaran yang menggunakan pengamatan atau serangkaian pengamatan untuk mencapai kesimpulan yang logis. Nah, ini sebetulnya mirip dengan penalaran induktif. Namun, penalaran abduktif ini memungkinkan kita dalam membuat tebakan terbaik untuk sampai pada simpulan yang paling sederhana. Penalaran abduktif memiliki aplikasi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, terutama ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian. Nah, ini sangat berguna ketika kita menjelaskan suatu pengamatan atau fenomena yang sangat sedikit atau tidak diketahui oleh seorang pengamat. Jadi kesimpulan dari penalaran abduktif ini tidak selalu pasti dan mungkin memerlukan verifikasi data lebih lanjut. Macam bentuk penalaran yang keenam yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis ini melibatkan pemikiran rasional yang luas tentang sebuah subjek tertentu untuk sampai pada kesimpulan yang pasti. Nah, berpikir kritis ini juga sangat membantu dalam bidang-bidang seperti komputasi, teknik, ilmu sosial, dan logika. Berpikir kritis memainkan peran penting dalam memecahkan masalah, terutama ketika masalah teknis. Berpikir kritis ini digunakan untuk menilai keaslian sebuah karya seni, sastra, film, ekspresi artistik, dan lainnya. Berpikir kritis ini juga memainkan peran penting dalam masalah mental dan emosional, serta bidang lain yang berhubungan dengan subjek yang kurang dipahami. Yang ketujuh, dekomposisi adalah proses pemecah hal-hal menjadi bagian-bagian penyusunnya untuk memahami fungsi setiap komponen dan bagaimana kontribusinya terhadap pengoperasian item secara keseluruhan. Dengan penganalisis setiap bagian secara independen, penalaran dekomposisi ini memungkinkan pengamat untuk menarik kesimpulan yang kuat tentang sesuatu secara keseluruhan. Jadi kita dapat menemukan pendekatan penalaran yang satu ini pada beberapa disiplin ilmu termasuk ilmu sains, teknik, pemasaran, pengembangan produk, game, dan pengembangan perangkat lunak. Untuk materi selanjutnya, disilakan pemateri Kak Elsa ya. Iya, Kak. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi paraton. Paraton adalah satuan struktural wacana lisan yang berupa paragraf-paragraf bicara. Selanjutnya, Kak. Cara-cara untuk menandai batas-batas paragraf-paragraf bicara yang terdapat dalam kebiasaan umum, yaitu orang-orang yang diminta untuk membaca teks tertulis keras-keras. Mereka memakai isyarat-isyarat intonasi untuk menandai permulaan paragraf baru. Lalu paragraf bicara atau paraton seperti paragraf ortografis diidentifikasi dengan penanda-penanda batasnya. Kemudian penanda permulaan paraton merupakan suatu alat yang dapat dipakai penutur untuk menunjukkan pergeseran topik. Ciri-ciri penanda paraton baru. Pada permulaan suatu paraton, penutur secara khas memakai suatu ungkapan pengantar untuk memberitahukan apa yang secara khusus ingin dibicarakannya. Terus ungkapan pengantar itu secara fonologis dibuat menonjol dan seluruh klausa atau kalimat pertama dalam paraton diucapkan dengan tinggi nada atau pitch yang dinaikkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Aris. Baik, terima kasih Kak Elsa. Selanjutnya saya sendiri akan membahas mengenai akhir paraton ditandai dengan cara yang serupa, yaitu adegan isyarat pergantian tone signal ya atau tone sinyal ya kalau didefinisikan yang dibicarakan oleh para peneliti wacana
percakapan sebagai proses interaksi sosial. Jadi memang untuk paraton ini lebih ke bicara ya. Jadi lebih ke seni ataupun lebih ke art linguistiknya. Bagaimana cara dia memainkan pitch-nya, nadanya, tinggi rendahnya dengan tinggi nada yang sangat rendah, bahkan pada unsur-unsur leksikal. Hilangnya amplitudo dan jeda yang panjang sekali. Jadi memang di sini ada permainan ya, permainan dari segi bicara. Sehingga amplitudo ataupun jeda dalam suatu pembicaraan itu bisa fluktualisasikan atau bisa segmentasikan ya, tidak stuck di situ saja. Itu namanya seni dalam berbicara. Selain itu, penutur dapat memakai frase peringkas yang sering mengulangi ungkapan pengantar. Ungkapan-ungkapan adverbial yang dibacakan penutur dapat dijadikan sebagai penanda pergeseran topik. Jadi, memang kalau ada pergeseran topik itu berarti tandanya pembicaraan itu di stuck duluan. Jadi, dalam paraton ini memang ada unsur-unsur yang memindai, maksudnya ada suara-suara yang harus dinaikkan, direndahkan juga sebagai pergeseran topik. Kalau kita tidak seperti itu, yang ada tidak akan ada ujungnya. Topik itu tidak akan terdapat suatu klimaksnya. Seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, ini menurut para ahli. Menurut Brown dan Yule di halaman 104 sampai 105 menjelaskan penanda-penanda batas paraton dalam bacaan lisan sebagai berikut. Pertama, jeda yang sangat panjang diidentifikasi sebagai akhir paraton dalam bacaan lisan. Contohnya seperti ini ya. Ini menurut saya adalah suatu hal yang sangat tidak lazim. Nah, itu di akhirnya ada kata panjang. Itu tandanya berarti itu sudah mengalami klimaks atau pengakhiran pembicaraan. Dalam menyimak ini sangat penting sekali karena kalau tidak ada seperti itu seperti monoton dan baku saja kelihatan terdengarnya. Kemudian nomor 2, ciri-ciri intonasi yang dipergunakan penutur untuk menunjukkan pergeseran topik dalam apa yang mereka bicarakan. Jadi kadang-kadang di situ ada jeda, ada koma juga, terus juga ada nada pendek juga. Jadi banyak sekali tanda-tandanya ya atau sign-signnya. Nomor 3, gerakan-gerakan badan sebagai pemberi isyarat tentang perubahan penutur dalam percakapan yang memungkinkan adanya perubahan topik. Gestur tubuh seperti misalnya, oke, selanjutnya saya akan lanjutkan ke Kak Elsa. Nah, dari seperti itu juga ada gerak badan yang menunjukkan bahwa selanjutnya kamu nih seperti itu. Selanjutnya nomor 4, terdapatnya berbagai macam pengisi seperti well, baik, you know, kamu tahu, oke, dan sebagainya. Jadi ini juga termasuk sebuah paraton ya, misalnya oke, ini adalah sebuah wacana. Oke itu termasuk paraton yang merupakan tanda-tanda kecilnya ya, sinyal-sinyal kecil. Atau baik selanjutnya, nah kata baik juga merupakan suatu contoh kecil. Juga bisa. Saya pikir ini tidak baik. Nah contohnya seperti itu. Silakan slide berikutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu simpulan. Jadi, simpulan daripada diskusi kami kali ini adalah penalaran memungkinkan untuk menimbang keuntungan dan kerugian dari 2 atau lebih tindakan sebelum memilih salah satu yang paling bermanfaat atau yang paling sesuai dengan kebutuhan. Jadi, di sini juga ada fungsinya ya. Tidak semua pembicaraan itu adalah mempunyai makna atau manfaat. Jadi, memang di sini sangat penting sekali hal-hal seperti ini untuk memisahkan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Bukan tidak penting ya. Selanjutnya, paraton adalah paragraf wicara. Artinya suatu paragraf, kumpulan kalimat yang disuarakan, disampaikan lewat suara, dibicarakan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika dijawab secara tulisan, maka bentuknya akan sama seperti paragraf tertulis. Tapi kalau untuk posisi kita bicara, itu pasti lebih ke tersirat ya, bukan tersurat. Jadi memang paraton ataupun penalaran ini sangat penting sekali bagi kita para mahasiswa nih, khususnya yang memang harus berpikir aktif juga bisa jago public speaking pastinya. Seperti itu ya. Baik, karena sudah selesai pembicaraan atau pembahasan kami, nanti kita akan buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan terlebih dahulu, yang akan dilanjut di WhatsApp group. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.